Saudara, satu istilah penting yang belakangan sering didengarkan ataupun kita lihat di berita-berita adalah kata nebeng. Nebeng itu juga berarti menumpang, ikut. Kalau naik sepeda motor berarti dibonceng. Sesungguhnya nebeng itu, saudara, itu merupakan ajaran Alkitab, Alkitabiah, saudara. Tetapi, ya jadi ada tetapinya ya. Jadi saya berikan judul nebeng itu ajaran Alkitab, tetapi apa tetapinya, saudara? Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu untuk kesempatan kami boleh melihat sejenak, merenungkan sejenak peristiwa-peristiwa di Alkitab, juga peristiwa kehidupan kami sehari-hari. Pakailah kami, Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan pencerahan, hikmat daripada Tuhan, dan bermakna apa yang kami sharingkan, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nebeng itu ajaran Alkitab. Tetapi apa, saudara? Nah, walaupun Alkitab secara tidak eksplisit mempergunakan kata modern seperti menumpang atau yang disebut dengan nebeng, ada beberapa kisah dan ayat Alkitab yang menggambarkan bahwa konsep serupa ini atau situasi di mana orang-orang berbagi perjalanan, transportasi, ada, saudara. Nah, berikut ini kita akan lihat beberapa hal yang contoh relevan, mirip sama dengan kata nebeng ini atau arti nebeng ini. Coba kita lihat sekilas, saudara. Dalam Perjanjian Lama misalnya, yang pertama kisah Eliezer dan Rebeka. Kalau saudara ada Alkitab, buka Kejadian 24, 10 sampai 61. Cukup banyak ayatnya. Saya hanya meringkaskan buat saudara. Jadi Eliezer itu hamba Abraham. Dia diizinkan untuk menumpang di rumah keluarga Rebeka setelah perjalanan yang sangat jauh. Nah, itu merupakan kebiasaan orang-orang Israel. Mereka bisa saling menumpang. Jadi istilah menumpang di sini yang dalam konotasinya adalah menginap, yang memang bukan transportasi, boleh itu menumpang. Nebeng di rumahmu, kalau mau pakai kata nebeng. Yang kedua, saudara, ingat perjalanan Rut dan Naomi. Nah, kalau ada Alkitab nanti baca Rut 1 ayat 6 sampai 22. Ada beberapa ayat itu penting, saudara. Jadi ketika Rut memutuskan untuk ikut mertuanya yang bernama Naomi, maka dalam perjalanan kembali ke Bethlehem pada waktu itu, maka Rut itu nebeng ikut mertuanya. Tentu tidak memakai mobil Alphard, saudara. Tidak memakai Mercedes atau BMW. Ya, apalagi Tesla. Apalagi private jet. Tidak, saudara, tidak. Lagi pula, Ruth bukan pejabat, ataupun Naomi bukan pejabat. Mereka itu family, keluarga lah lebih cocoknya, dan menantu dengan mertua. Masih ada ikatan keluarga dalam perkawinan dengan almarhum anak Naomi. Jadi, waktu Ruth ikut menumpang nebeng ke Naomi, ya sama-sama pergi. Itu yang dalam perjanjian lama, saudara. Ada banyak lagi, saudara, tapi hari ini cukup dua.
Kalau dalam perjanjian lama, saudara, dalam perjanjian baru ada juga, saudara. Yesus naik perahu murid-muridnya. Jadi Yesus yang nebeng ke perahu murid-muridnya. Ada Matius 8, 23 sampai 27. Ya, saya bacakanlah supaya saudara jelas ya. Matius 8, 23 sampai 27. Oke, saya udah temukan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus angin. Ya, tetapi Yesus tidur dan seterusnya, saudara. Intinya adalah Yesus nebeng. Lalu Yesus naik ke dalam perahu murid-muridnya. Nah, murid-muridnya itu dapat dimengerti bahwa Yesus itu nebeng lah, ikutlah. Memang satu arah, tidak mengganggu. Rute perjalanannya serupa barangkali. Jadi itu ada nebeng. Lalu saudara di dalam Kisah Para Rasul 8, kebetulan kemarin Selasa kami pelajari di Bible Study, Filipus dan Sida-Sida Ethiopia. Jadi Filipus itu diundang untuk naik ke dalam kereta Sida-Sida. Jadi benar-benar dia naik ke atas kereta. Kisah Rasul 8 ayat 31, ia mempersilahkan Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, ini saya melihat ciri khas kebaikan dari mereka. Kalangan tradisi Yahudi, kebaikan hati orang-orang Israel, ada nebeng, saudara. Menumpang, membantu. Beberapa tahun yang lalu ketika saya diberi kesempatan ke Israel, saudara, kebetulan pada satu malam ada butuh sesuatu sehingga saya mau pergi ke supermarket untuk membelinya. Tetapi saudara, tunggu taksi gak ada. Lama sekali. Sudah lama, sudah gak tahu jalan, keliling sana sini, bolak-balik, tanya sana, tanya sini, bahasanya juga mereka tidak mengerti, saudara. Jadi akhirnya saya berdiri, tunggu, jalan sana sini, kebetulan ada seorang ibu beserta seorang anaknya yang sudah remaja, dia naik ke mobil, dia tanya, ya sopan mereka, mau kemana? Saya bilang, saya mau ke supermarket. Ya, jadi dia bilang, ayo ikut-ikut mobil saya, boleh ikut. Ya. Jadi saya nebeng di mobilnya. Ya. Bahkan saya merasa bingung nanti pulangnya bagaimana. Gak masalah, katanya nanti pulang saya antar kembali ke tempat ini. Jadi luar biasa. Kita gak kenal, sudah malam jam 8 lewat, tetapi ibu ini yang baru antar anaknya periksa ke dokter pun tidak masalah, direpotkan, ngantar saya pergi, ngantar saya balik. Dan saudara, saya mau kasih ucapan terima kasih sedikit uang untuk anaknya, ditolak saudara. Dia bilang kami sudah biasa lakukan seperti ini. Wah, luar biasa bukan? Jadi dia berikan kami untuk nebeng. Ya. Kalau mau lihat lagi contoh-contoh saudara, ada banyak saudara. Misalnya kita masih ingat bagaimana Yesus ke Yeriko ketika dia melihat di atas pohon ada seorang yang bernama Sakyus, pemungut cukai. Dia katakan, hai Sakyus, turunlah. Aku mau nebeng di rumahmu. Ingat saudara, aku mau nginap di rumahmu, menumpang. Yesus juga lakukan ketika dia
pergi ke Betania, saudara. Dia punya sahabat. Siapa sahabatnya? Keluarga Maria, Lazarus, ada Marta, saudara. Ya. Jadi dia nebeng situ, menumpang di rumah mereka. Jadi tidak asing bagi perjanjian lama dan perjanjian baru kata menumpang, kata nebeng itu. Nah, ini merupakan prinsip keramah tamahan, kesopanan, pergaulan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Meskipun secara tidak langsung berbicara tentang menumpang berupa transportasi, naik kendaraan ataupun kereta kuda dan sebagainya, Alkitab sering menekankan pentingnya ini, pentingnya keramah tamahan, mencakup memberikan tumpangan, tempat menginap, tempat nebeng. Ibrani 13 ayat 2 mencatat, janganlah kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi, dengan memberikan tumpangan, pertolongan, secara gak langsung engkau telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi meskipun istilah spesifik, spesial, menumpang atau nebeng tidak dipergunakan, konsep berbagi dalam perjalanan, konsep keramah tamaan yang terlihat dalam berbagai narasi dan dalam ajaran Alkitab itu semua real, ada, terbukti. Sekarang timbul pertanyaan, apakah kita bersalah jika ikuti nebeng orang untuk berpergian? Salah gak kita nebeng orang? Tentu tidak, saudara. Apakah kita salah kalau kita memberikan tebengan buat orang yang mau pergi? Enggak lah, saudara. Tapi di zaman kondisi yang kurang aman, kadang membuka pintu mobil atau kendaraan supaya orang asing masuk tidak gampang, saudara. Ada rasa takut, ada rasa was-was, ada rasa curiga. Nah, ini gara-gara segelintir orang yang melakukan hal-hal jahat, saudara. Oke lah, di zaman sekarang ini rumitlah. Tak kalah berbuat kebaikan, ya bisa timbul masalah, bisa dirampok, dan sebagainya. Tapi di luar itu, ada masalah yang lain, saudara. Ketika kita memberikan tebengan kepada orang lain, seperti tanda kutip ada orang yang mengaku naik pesawat jet itu nebeng dengan temannya karena satu arah, itu jadi masalah. Mengapa? Karena tanda kutip dia ada hubungannya dengan pejabat. Jadi dipersoalkan. Coba dia orang biasa, coba orang miskin dan sebagainya. Dan coba kalau dia nebengnya bukan pesawat mewah. Coba jika dia nebeng dari Bogor ke Pantai Indah Kapuk, naik mobil, taruhlah naik mobil Alphard, dia nggak masalah. Saya yakin tidak dipersoalkan. Nah, rupanya yang dipersoalkan bukan masalah nebeng, saudara. Yang dipersoalkan adalah dia itu anak pejabat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalaupun dia bayar sendiri pun bermasalah. Karena diperkirakan kok bisa bayar? Dari mana uangnya? Nah, saudara enakan seperti Yunus, saudara Yunus ingat? Kalau di dalam Yunus 1 ayat 3 saya baca ya.
Tetapi Yunus bersiap-siap untuk melarikan diri ke Tarsis. Ia pergi ke Yafo, ke pelabuhan, dan mendapat sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Yunus bayar sendiri. Istilah orang Surabaya, bayar dewe, bayar dewe. Satu hal yang penting tentang nebeng, saudara, yang kita pelajari hari ini adalah bahwa ikut dan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan menerima Dia sebagai juru selamat Tuhan kita tidak bisa pakai nebeng. Karena itu bersifat personal, bersifat pribadi. Mungkin kita bisa nebeng ke gereja, nebeng orang lain ke gereja, bisa. Tetapi untuk percaya menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak bisa pakai nebeng-nebeng. Walaupun orang tua kita mantan majelis, orang tua kita itu pendeta, ya walaupun anak kita itu eh, pendeta terkenal dan sebagainya, tetap tidak bisa pakai nebeng-nebeng. Harus pakai apa? Pakai sendiri pengakuannya. Percaya, bertobat. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 bunyi demikian, tapi semua orang yang menerimanya diberikan kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang apa? Yang percaya dalam namanya. Jadi percaya menerima keselamatan itu sifatnya pribadi, tidak bisa nebeng-nebeng, tidak bisa ikut-ikutan. Jangan kita pikir, orang tuaku itu begitu setia, masa Tuhan itu tidak menerima saya? Oh tidak, saudara. Karena sifatnya itu personal. Harus pribadi kita. Saya sendiri, pribadi kita. Permisi tanya, Anda yang mendengar atau kebetulan menyaksikan video ini sekarang, sudahkah Anda percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima Dia sebagai juru selamat pribadi saudara? Pribadi saudara, sudahkah? Kalau belum, saudara, kalau belum, saatnya engkau ambil keputusan untuk menerima. Sebab sekali lagi tidak bisa pakai nebeng-nebeng. Ikut-ikutan nebeng nggak bisa. Harus pribadi. Saya sendiri yang percaya. Saya sendiri yang menerima. Saya sendiri yang mengaku. Saya sendiri yang bertobat. Baru bisa, saudara. Mari, jangan keraskan hati kita. Jangan keraskan hati kita. Ingat, dalam Alkitab, sida-sida itu percaya. Sida-sida itu percaya dan minta dibaptis. Kenapa? Karena gara-gara Filipus nebeng di keretanya. Jadi nebeng yang jadi berkat, saudara. Jangan yang di koran-koran itu nebeng jadi malapetaka. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur kepadamu memberi kami keselamatan.
bersyukur kepadamu telah berkorban untuk kami. Biarlah kami secara pribadi, Tuhan, mau mengaku Engkau sebagai Juru Selamat. Buka hati kami dan dengar doa kami, Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.